Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk ke bab berapa ya ini? Anggaran kas dan piutang, ya, bab 12. Jadi di sini seperti biasa saya akan menjelaskan bagaimana Anda semua menyusun atau menyelesaikan anggaran kas dan piutang. Sebelumnya, silakan Anda lihat di eh, Excel saya. Sebelumnya saya sudah buat seperti ini dulu, ya. Ini sama seperti yang ada di modul. Bedanya yang ada di modul di pola pelunasan pada bulan terjadinya. Ya, di sini kalau di modul dia Juli, Agustus, September. Nah, di sini ada lagi ya kan? Oktober, November, Desember. Nah, itu nggak saya buat seperti itu karena itu seharusnya ada di bawah. Ya, ini kemarin hanya untuk menghemat saja sehingga akhirnya banyak terjadi kebingungan karena urutannya nanti itu akan bikin rancu. Makanya yang kalian buat nanti di Excel itu silahkan di polanya dibuat turun ke bawah seperti ini ya. Jadi bulannya ini mengikuti aja Juli, Agustus, September di kolom satu. Kolom berikutnya dia dimulainya dari Agustus, Agustus, September, Oktober. Kolom berikutnya dimulai dari September, Oktober, November dan seterusnya sampai dengan 6 periode ya. Diikuti saja yang ada di layar. Oke, sekarang kita akan mulai mengisi ya. Kita akan buka dulu soalnya. CP Greedy yang menjadi distributor kertas akan menyusun anggaran kas bulanan periode Juli sampai dengan Desember. Dari data sebagai berikut. Yang pertama, saldo piutang tanggal 1 Juli 2023 itu nol. Sedangkan saldo kasnya tanggal 1 Juli itu sejumlah Rp200.000. Dan saldo kas minimum ditetapkan 180.000. Di sini sudah ada data penjualan di bagian B dari penjualan Juli sampai dengan penjualan Desember. Datanya silakan Anda lihat di modul ya. Nah, ada pola yang akan dilakukan ya. Ada 4 pola. 60% dari penjualan tunai dan sisanya dijual secara kredit. Lalu eh, secara kredit itu ada caranya di mana 40% diterima pada bulan terjadinya penjualan, lalu 40% diterima 1 bulan sesudahnya, dan 20% diterima 2 bulan sesudahnya. Gitu ya. Lalu untuk data yang C, 10% dari penjualan kredit dicadangkan untuk piutang yang diduga tidak akan dapat ditagih. Jadi ini uang kita yang ada di luar, tetapi ada kemungkinan ini nggak bisa ditagih gitu ya. Di setiap bulan dari bulan Juli sampai Desember itu ada penerimaan lainnya. Di kolom penerimaan lainnya ya di bulan Juli ada yang 56.000 sampai dengan Desember ada 168.000. Sedangkan ada pengeluaran kas juga dari bulan Juli 350.000 dan di bulan Desember 1.900.000. Datanya lengkap semua ada di modul Anda. Nah, itu yang nanti akan kita masukkan ke dalam penyelesaian yang ada di monitor kalian. Kita balik ke Excel ya. Ini adalah kolom pertama yang harus kita buat, yaitu anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai dengan Desember. Di sini di keterangan, pertama adalah ada kolom penjualan di sini ya. Baris penjualan. Penjualan ini akan kita isi dulu dari Juli sampai Desember. Angka yang diisi dari sini itu berasal dari soal. Soal B, ya silakan buka soal B. Di bulan Juli ada 1 juta. Bulan Agustus ada 1.200.000, bulan September ada 1.400.000, bulan Oktober 1.200.000, bulan November 1.400.000, dan bulan Desember 1 juta. Oke, nah kita buat menjadi rupiah dulu aja ya biar enak ya. Nah,
Nah, di sini ada penjualan tunai 60%. Lihat di soal. Adakah di soal B itu polanya penjualan tunainya berapa? 60%. Sedangkan sisanya yang 40% itu dijual secara kredit. Nah, 60%-nya itu udah bisa kita langsung kurangin dari penjualan. Jadi 60% itu untuk mengisi di sini Anda tinggal kalikan saja sama dengan penjualan ini dikali 60%. Enter. Gitu ya. Supaya enak, letakkan kembali kursornya di 600.000, lalu tarik ke samping. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke penjualan kredit. Dari mana angka penjualan kredit? Didapat dari penjualan kita kurang dengan penjualan tunai. Ya, jadi penjualan keseluruhan dikurang dengan penjualan tunai 600.000. Jadi itulah penjualan kredit kita sama dengan 1 juta kurang penjualan tunainya ya, enter. Itu ya. Oke, kita langsung autofill ke kanan saja supaya lebih enak. Oke, nah dari hasil penjualan kredit ini, silakan Anda hitung penyusutan piutang 10% dengan cara yang sama kayak tadi. Ya, sama dengan penjualan kredit 400.000 disorot dikali berapa persen? 10%. Enter. 40.000 untuk di bulan Juli. Kita tarik ke samping, autofill ke samping. Nah, masing-masing sudah keluar ya. Di Agustus ada 48.000, di September 56.000, Oktober 48.000, dan seterusnya. Ya, Ibu. Lalu, sekarang tinggal piutang neto. Dapat dari mana piutang neto? Silakan Anda kurangi saja penjualan kredit dikurang penyusutan piutang. Sama dengan penjualan kredit dikurang penyusutan piutang yang ini. Enter. Sudah jadi, klik kembali, lalu kita autofill ke kanan. Yap, sudah selesai untuk anggaran pengumpulan piutang periode Juli sampai dengan Desember. Baru kita akan breakdown satu-satu itu ke pola pelunasan pada bulan terjadinya ya. Oke, yang sekarang kita akan masuk ke bulan Juli, Agustus, September. Jadi 3 bulan, 3 bulan ya. Kenapa? Karena polanya seperti di soal 40, 40, 20. 40% diterima pada bulan terjadinya, 40% diterima 1 bulan sesudahnya, dan 20% diterima 2 bulan sesudahnya. Otomatis persentase di sini adalah 40%. Di bawahnya juga 40%, di bawahnya lagi 20%. Oke, sudah. Di sebelahnya, apa yang kita input? Piutang neto yang kita input. Karena ini bulan Juli, berarti kita kerjakan dulu piutang neto di bulan Juli. Ya, 360.000. Ini yang diambil dulu ya, yang ini ya. Nah, 300 sama dengan 360. Oke. Dengan sorot enter. Kalau sudah selesai tinggal dikali saja. Kita taruh di sini sama dengan 40% dikali 360. Enter. Oke, kalau sudah bisa kita autofill ke bawah. Ya, itu untuk yang bulan Juli. Ya, ini dikatakan pola pelunasan bulan Juli. Jadi yang dilihat adalah yang bulan di awalnya. Lalu sekarang kita mau mengerjakan pola pelunasan di bulan Agustus. Sama persentasenya, jadi boleh kita copy. Kita blok dulu, Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V. Ya, ininya yang beda, pengalinya yang beda. Berapa yang di bulan Agustus? Lihat kolom setelahnya, kolom di atasnya ya. Nih, 432.000. Jadi yang dilihat adalah piutang neto ya. Jadi 432.000 itulah yang akan kita kalikan sama dengan 432.000 sama dengan 432.000 sama dengan sorot aja. Oke, kalau sudah tinggal dikali sama dengan
40% dikali 432.000. Ya, lalu balik lagi kita autofill. Selesai ya. Lanjut kita akan mengerjakan eh yang sini. Kebetulan kan semua sama nih. Kita copy aja semua dulu ya. Ctrl C, taruh sini, Ctrl V. Sini juga Ctrl V. Ya karena kan sama, jadi nggak usah kita beda-bedakan. Taruh di sini, Ctrl V, taruh di sini, Ctrl V. Sama kan? Oke, kalau sudah, sekarang di bulan September. Nah, di bulan September berapa? Cek lagi di piutang neto di atas. September adalah ini ya, bulan September 504. Sama dengan 504-nya kita sorot. Oke, yang ini tinggal kaliin aja sama dengan 40% dikali 504. Enter. Autofill ke bawah. Oke. Lalu sekarang bulan Oktober, berarti yang dipakai yang ini 432 ya, sama dengan 432-nya kita sorot sama dengan 32 sama dengan 432. Oke. Ini sama dengan 40% dikali 432 ini enter. Hmm, sudah jadi. Sekarang di bulan November. Ini bulan November ya, 504. Sama dengan 504-nya kita sama dengan 504 sama dengan 504. Oke, sekarang ini tinggal dikali sama dengan 40% dikali 504. Ya, tarik ke bawah. Oke, satu lagi di bulan Desember. Bulan Desember 360 ya. Agak kecilin dikit supaya terlihat. Oke, sama dengan Desember. Berarti yang ini yang diambil ya. 360 sama dengan 360 sama dengan 360. Enter. Baru kita kalikan sama dengan 40% dikali 360. Enter. Sudah selesai. Autofill ke bawah. Oke, selesai untuk pola pelunasan pada bulan terjadinya. Oke, kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke perhitungan berikutnya yaitu daftar penerimaan data piutang. Oke, yang ini ya. Nah, ini dapat dari mana? Piutang neto ini didapat dari di atas tadi, ya, dari sini. Nah, yang atas ini kita copy, copy. Aduh, kelebihan. Copy. Oke, lalu ke bawah, letakkan di sini kursornya, paste, pilih paste spesial, lalu value, lalu transpose. Oke. Ya, sudah jadi kita kasih titik supaya cantik. Ya, sudah ya. Nah, sekarang untuk bulan Juli nih, kita mau isi. Dari mana Anda mengisi bulan Juli ini? Oh, ini dulu lah, kita jumlah dulu sama dengan sum, buka kurung, tutup. Oke,
Sekarang bulan Juli nih, dapat dari mana bulan Juli? Ya ini dari perhitungan yang atasnya tadi, perhitungan kedua, pola pelunasan ya. Berapa di bulan Juli? Lihat, kan ada nih di sini bulan-bulannya, ya nggak sih? Nah, kita cari yang bulan Juli. Bulan Juli. Nah, ini dia bulan Juli. Ketemu berapa angkanya? 144. Jadi ini kontrol C Juli di sini. Kontrol V. Oh, nggak bisa ya dia. Oh, pantas. Gini. Nah, pakai yang itu. 144 ya. Jadi dipindahin dari sana. Lalu ada lagi nggak di bulan Juli di sini? Nggak ada kan di bulan Juli? Cuman satu ya bulan Julinya ya. Oke, berarti 144 ini aja. Nah, sekarang kita mau pindah ke bulan sebelahnya, yaitu Agustus. Oh, kalau ini mau langsung dijumlah boleh. Sini kan harusnya jumlah nih, jadi kita autofill aja dari sini. Nah, tarik ke samping. Oke, udah ketemu ya. Di bulan Juli hanya 144 nih jumlahnya. Sekarang bulan Agustus. Kita cek nih di bulan Agustus. Ada berapa bulan Agustus yang ada di sini? Cek. Agustus. Nah, ada satu, ada dua. Ada dua ya. Sekarang kita Agustus yang pertama dulu. Berapa? 144. Nah, 144 ini kita copy, kita masukin ke sini. Sorry, kita masukin ke bulan Agustus ini. Ya. Bulan Juli. Yang tadi Juli ada kan? Nih, ada. Di bulan Juli kita masukinnya pakai paste yang ini. Lalu ditambah lagi dengan, ada Agustus lagi kan tadi? Pindahin aja. Nih Agustus yang ini nih. 172.800. Kontrol C. Pindahin ke bawah. Masukin di Agustus. Paste. 1, 2, 3. Oke. Jadi di bulan Agustus ada dua eh, apa piutang, penerimaan piutang, yaitu di bulan Juli 144, di bulan Agustus 172. Nah, sekarang kita lihat lagi nih yang di bulan September. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke perhitungan kita tadi. Sebentar, saya pastikan dulu ini. Oke, sudah tampil ya. Kita lanjut sekarang. Sekarang kita mau mengisi yang bulan September. Nah, di bulan September kita akan lihat berarti yang harus kita isi bulan apa aja. Seperti tadi kan, bulan Juli ini kan ada tiga perhitungan nih. Nah nih, Juli, Agustus, September. Jadi pada saat kalian mau mengisi September, otomatis yang Juli juga ngikut gitu. Ya, jadi sekarang Septembernya ngambil dari bulan Juli ini. Nih, 72.000 ya kan? Nah, 72.000 ini, Ctrl C, kita masukkan ke bawah, kita tulisnya yang di bulan ininya dari Juli. Nah, gitu. Karena kan kita ngambilnya tadi dari kolom bulan Juli. Oke, lalu eh kita lihat lagi nih, ada lagi nggak yang bulan September? Lihat dari sini lagi. September. Dari atas yang lihat yang dari bawah. Ini September 1. Ini ada September kedua nih. Berapa? 172.800. Kontrol C lagi. Sama satu lagi nanti. Nah, kita masukkan di sini. Paste, enter. Oke. Lalu kita masukkan lagi yang September lagi. Kalau nggak salah tadi ada lagi kan?
September ketiga ini dia. Nih, Ctrl C. Masukin di sini. Oke, September selesai ya. Dan ini langsung sudah disum kan tadi. Dapatlah 446.400 ya. Lalu sekarang kita ke Oktober. Oktober. Nah, Oktober. Kita mau ngisi Oktober. Kita lihat dulu nih Oktober nih. Nah, kalau kita lihat, ada di bulan Oktober itu adalah di kolom atau di periode kelompok bulan Agustus. Berarti nanti pengisiannya itu ngisi dari kolom Agustus, gitu ya. Tapi di sini yang kita copy adalah yang Oktobernya. Yang ini. Ctrl C, kita isi sampai bawah. Kita masuknya tadi dia ada di periode Agustus, jadi kita masukinnya di sini. Ya, nggak boleh di Juli lagi, karena di Juli tadi udah masuk periode sebelumnya. Yang ini ya. Lalu, paste. Ya, selanjutnya kita cari Oktober yang kedua, naik ke atas. Ini ya. Oke, Ctrl C, turun ke bawah, ke sini. Lalu paste. Ya, lalu yang Oktober ketiga. Kita naik dulu ke atas. Ini ya, Ctrl C, turun lagi, paste. Ya, nah supaya cantik kita blok, kita tambahkan nolnya. Ya, selesai untuk yang bulan Oktober. Sekarang yang bulan November, sama seperti yang bulan Oktober, karena ini masih di kelompok bulan Agustus, berarti nanti ambilnya atau kalian isinya juga dari Agustus. Yang kita ambil Novembernya. Ini ada November ya, 100, 800. Ctrl C. Yang di modul ada tipe ya. Di situ berapa? 10, 800. Seharusnya 100, 800. Oke, silakan dibenahi dulu ininya. Apa namanya? Modulnya. Yang tipe di 10, 800 itu nolnya kurang. Jadi ada harusnya 100, 800. Ya. Oh, tipe lagi juga di bulan Agustus. Di bulan Agustus ada tipe yang 172, yang di modul 172.000. Seharusnya 172.800. Jadi silakan diganti ke 172.800. Oke. Ya, sudah. Sekarang kita pindahkan lagi sama dengan sama dengan aja lah, nggak usah di copy ya. Tadi ini bulan November. November yang ini udah, sekarang kita masukin November yang ini. Ya, sama dengan, ini ada November lagi, yang ketiga. Oke, selesai. Hasilnya adalah 475.200 ya. Lalu kita mau isi bulan Desember. Di Desember, kita akan ngisi mulainya dari bulan Oktober, karena dia ada di periode Oktober. Ya, kita isi di sininya sama dengan dulu. Lalu cari Desember ini 86.000. Lalu sama dengan Desember lagi 201.600. Sama dengan cari Desember lagi yang ini 144. Oke. Dapatlah hasil 432.000. Ya. Kalau sudah selesai, sekarang kita masuk ke tahun. Tahun ini dia adalah akumulasi. Karena kan soal kita ini dari Januari sampai dengan Desember. Sedangkan perhitungan di sini
Ya, Januari sama Februari ini sudah masuk ke tahun berikutnya. Jadi nanti ada penjumlahan di sini untuk bulan Januari dan bulan Februari. Ya, sekarang kita masukkan dulu untuk yang November. Di November ini ada Januari. Berarti kita masuk ke baris November, tapi yang Januari ini yang diambil 100 800 dengan ini kita sorot. Enter. Sama dengan, ini ada Januari ya. Nih di enter lagi. Oke. Nah, di sini ada Februari dong ketinggalan. Berarti yang ini harus kita tambahkan. Ini kan cuma Januari doang nih. Sedangkan Februari ini masih ketinggalan. Jadi angka di Januari ini ditambahkan dengan angka Februari. Kembali disorot, lalu di sininya itu tambah, tanda tambah, lalu Anda sorot 72.000-nya. Enter. Ya, maka didapatlah hasil terakhir adalah 316.800. Kembali ada tipe di modul, di situ hanya 316.000 saja, harusnya 316.800. Ya, sudah. Kalau sudah, kita akan masuk ke perhitungan yang B, yaitu anggaran kas periode Juli sampai Desember. Untuk daftar penerimaan piutang seperti ini, silakan Anda ikuti. Jika ada pertanyaan nanti boleh komunikasi di WhatsApp ya. Sekarang kita masuk ke B, anggaran kas periode Juli sampai dengan Desember. Saldo awal. Dapat dari mana saldo awal? Lihat di soal kalian. Saldo awal, ada nggak di soal? Saldo awal. Oke, kalau tidak ada tulisan saldo piutang, saldo kas, oke, tidak ada saldo awal ya. Ini diambil dari perhitungan yang pertama, penyelesaian yang pertama. Nah, di sini di bulan Juli kan ada penjualan 1 juta, tetapi penjualan tunainya kan ada 600. Berarti saldo awal kita ya ini yang ada di penjualan tunai yaitu 600.000. Inilah yang kita pakai sebagai saldo awal di penyelesaian bagian B ini. Sama dengan kita sorot 600.000 tadi. Oke, pindah ke situ ya. Lalu, salah nggak sih saya? Oh, penjualan tunai. Masuk ke kolom penjualan tunai. Sorry, sorry, sorry. Masuk ke kolom penjualan tunai. Sama dengan, nah ini penjualan tunai nih. Nah, enter. Berarti saldo awal benar tadi saya bilang ya, ada di soal. Di soal itu saldo awalnya dikatakan di situ adalah saldo kas. Berarti saldo awalnya adalah 200.000. Diketik aja. 200.000 ya, saldo awal dari soal. Di mana tulisannya di modul itu saldo kas. Oke, penjualan tunai diambil dari perhitungan yang pertama, dilihat dari kolom atau baris penjualan tunai 60% di bulan Juli. Itu 600.000. Ya, itu dipindahkan. Nah, sekarang piutang. Piutang ini didapat dari mana? Dari ini. Kan ada daftar penerimaan piutang. Tinggal kita copy sama dengan ini yang kita masukkan. Oh, nggak usah. Jumlahnya aja. Langsung ke jumlah. 144.000. Ya, enter. Lalu ada penerimaan lainnya. Dapat dari mana penerimaan lainnya? Di soal yang ada di tabel. Lihat tabelnya ada penerimaan lainnya. Ya kan? Berapa itu? 56.000. Silakan Anda ketik aja 56.000. Lalu tersedia. Nah, tersedia ini dapat dari mana? Tersedia ini adalah kalian jumlahkan. Dari saldo awal sampai dengan persediaan lainnya. Sama dengan SAM, buka kurung, sorot, tutup kurung, enter. Ya, 1 juta. Nah, ini belum sama nih. Kita kasih ini dulu. Hmm. Udah ya.
Nah, di sini ada pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu dapat dari soal. Lihat di modul, ada di kolom itu bagian C pengeluaran kas. Lihat yang di bulan Juli dulu ya, karena kita sedang mengerjakan bulan Juli. Yang 350.000. Diketik saja, 350.000. Oke, kalau sudah selesai, tinggal di saldo akhir, Anda kurangi pengeluaran kas dikurang saldo akhir. Sama dengan 1 juta dikurang 350. Oke, jadi hasil akhirnya adalah 650 untuk yang bulan Juli. Ya. Cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke Agustus. Nah, kalau ke Agustus, saldo awalnya itu bukan ngambil lagi seperti di bulan Juli. Kalau Juli kan dari soal, ya, 200.000. Sedangkan kalau Agustus, saldonya bukan yang ini, tapi saldo akhir di bulan Juli, ini menjadi saldo awal di bulan Agustus. Sama dengan klik saldo akhirnya di bulan Juli. Enter. Gitu ya. Lalu ada penjualan tunai. Kita ambil dari penyelesaian paling atas penjualan tunai. Penjualan tunai ini ya, 720.000. Oke. Kalau sudah, lalu piutang. Nah, piutang ambil dari daftar penerimaan piutang yang bulan Agustus. Berarti totalnya ini yang diambil. Sama dengan ini disorot. Enter. Penerimaan lainnya diambil dari soal. Berapa? 202.000. Lihat yang bulan Agustus ya. 202.000. Kalau sudah tersedia berarti harus dijumlah. Supaya kalian nggak ngesam bolak-balik, karena ini yang sebelah yang bulan Juli sudah disam, silakan kalian autofill aja ke samping. Klik lagi yang 1 jutanya, lalu seret ke kanan. Oke, sudah ketemu ya. Lalu pengeluaran kas, dilihat lagi modulnya ada di soal pengeluaran kas bulan Agustus 400.000. Ya, sama dengan, nah sama nih saldo akhirnya. Ini kan tadi sudah kalian ketik formulanya, berarti nanti yang di sini formulanya sama. Jadi supaya kalian nggak bolak-balik isi, ini tinggal diseret aja ke kanan, di autofill ke kanan. Oke, selesai ya. 1488800. Oke, sama di modul juga. Ini adalah saldo akhir di mana ini akan menjadi saldo awal di bulan September. Kita masukkan September sama dengan sorot saldo akhirnya, enter. Penjualan tunai sama dengan kembali ke atas penyelesaian nomor 1, lihat penjualan tunai di bulan September. 840 disorot. Sudah, lalu ada piutang. Sama dengan piutang bulan September. Ini ya, jumlahnya 446.400, enter. Sama dengan penerimaan lainnya, lihat di modul penerimaan lainnya di bulan September 192.000. Oke, karena sudah ada rumusnya di tersedia lainnya, maka dia otomatis sudah keluar. Tinggal Anda isi yang pengeluaran kas. Pengeluaran kas, lihat di modul lagi, bagian C, September adalah 500.000. Enter. Hasilnya adalah 2.467.200. Oke, sama ya, di modul juga sama. Kembali kita akan mengerjakan di bulan Oktober. Sama dengan saldo awalnya adalah saldo akhir bulan sebelumnya. Enter. Penjualan tunai. Di penyelesaian pertama, Oktober ini. Lalu Oktober lagi, piutang ada di sini. Lalu penerimaan lainnya ada di modul. Dilihat di soal, berapa nih? 58.000. Oke. Lalu pengeluaran kas 800.000. Ya, 2.906, benar, ribu. Ya, ini di bulan Oktober. Oke.
Sekarang kita masuk ke bulan November sama dengan kita sorot yang saldo akhir Oktober. Lalu kita masuk ke penjualan tunai. Di atas yang bulan November 840 sama dengan total dari piutang di bulan November 475.200. Lalu penerimaan lainnya di bulan November, lihat di modul 164.400. Oke. Lalu pengeluaran kas di modul lagi di soal November 950.000. Ya, hasil akhirnya adalah 3.435.600. Oke, di modul sama ya, tidak ada tipe. Sama dengan kita akan mengisi di Desember. Sama dengan sorot di saldo akhir, enter, penjualan tunai. Kita cari lagi di atas. Desember 600.000. Lalu piutangnya di Desember 432.000. Lalu penerimaan lainnya di Desember ada di modul 168.000. Oke, lalu kita isi pengeluaran kas 900 sorry, 1.900.000. Ya, hasil akhirnya adalah 2.735.600. Sama ya seperti di modul. Oke, ini selesai untuk kolom anggaran kas periode Juli dan Desember. Ya, di sini ada beberapa yang belum diperbaiki nih. Kita benerin sedikit deh. Kita blok. Kenapa? Ini kan nggak ada titiknya nih. Kita benerin ya. Kita tambah. Nah, kita kurangin 2. Oke, udah cantik. Oke, ini untuk penyelesaian bagian B. Sekarang kita masuk ke penyelesaian bagian C. Kita mau ngisi neraca. Neraca itu di sini diperlukan di neracanya hanya ada 2 akun, yaitu kas dan piutang. Kasnya bisa Anda lihat di soal. Di situ kan ada saldo kas, ya kan? Saldo kas 200.000, saldo kas minimum ditetapkan 180. Saldo kasnya kita masukkan. Piutangnya agak kita isi di kolom sampingnya, 180.000. Oke, gitu ya. Sedangkan di neraca 31 Desember, kalau ini kan 1 Juli, yang ini 31 Desember, itu meliputi akun kas, lalu piutang 100/90. Template ya ini. Dikali 316.800. Dapat dari mana 316.800? Dari sini nih. Nih. Ya, karena ini adalah penjumlahan dari bulan Januari dan Februari tahun berikutnya. Ya, jadi ini yang kita pakai. Karena ini yang nantinya akan masuk ke dalam neraca next-nya gitu. Ya, berapa? 316.800. Oke. Lalu bawahnya ada penyisihan 10%. Lalu ada piutang neto. Oke, kita isi satu-satu. Kasnya, kalau ini nggak usah zigzag begini, ya. Karena ini banyak, jadi kita ke bawah, di drag ke bawah. Kas sama dengan diambil dari terakhir di bulan Desember ini. Di saldo akhir bulan Desember, inilah kas kita sama dengan, lalu piutang sama dengan, diketik lagi 100 dibagi atau per 90 tanda kali 316.800. Oke, 352.000 ya. Jadi jangan diketik aja, tapi harus pakai rumus. Penyisihan 10% dari mana? Dari sini, dari piutang ini. Jadi sama dengan arahkan kursor ke sini dikali 10%. Enter. Lalu ada piutang neto. Nah, kalau piutang neto ini tinggal piutang dikurang penyisihan. Sama dengan piutang ini Anda kurangi dengan penyisihan.
Oke, 316.800. Ya, ini biar ada titiknya, kita blok dulu. Klik. Oke, sudah selesai ya. Ini untuk neraca per 31 Desember dan di atasnya adalah neraca per 1 Juli. Oke, itu adalah penjelasan untuk anggaran kas dan piutang. Silakan Anda ulangi berkali-kali untuk Anda bisa mengerjakan modul Anda. Ya, silakan mengerjakan dan jika ada pertanyaan boleh chat di grup WA. Terima kasih.